Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namaste. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin mengabarkan bahwa pada bulan Maret yang lalu Teater 1 telah menyelenggarakan intensive acting class untuk kedua kalinya. Pada kesempatan kedua ini ada 10 peserta yang mengikuti materi intensive acting class selama 5 hari. Seperti sebelumnya, teman-teman yang ikut kelas ini menerima beberapa materi yang paling dasar dan yang paling pokok yang harus dikuasai oleh siapa saja yang hendak mencoba kemampuannya di bidang seni peran, baik di atas panggung maupun di layar kaca atau di layar lebar. Selama 5 hari, semua teman-teman mempelajari tentang dimensi-dimensi karakter, teknik wicara, kemudian juga menentukan sasaran permainan, menentukan tempo, irama, serta yang paling penting adalah bagaimana membangun biografi tokoh. Dalam materi dimensi-dimensi karakter, ada beberapa hal yang sangat menarik, yaitu pengalaman-pengalaman dan problem-problem yang pernah dialami peserta kelas ketika memainkan sebuah peran. Misalnya seperti ini. Ada pertanyaan bahwa sering seorang aktor merasa keberatan untuk memerankan sebuah karakter hanya karena kecenderungan-kecenderungan atau dimensi psikologis yang ada di dalam karakter tersebut secara nilai tidak ia sepakati. Misalnya karakter ini termasuk seorang yang senang gibah, yang senang memburuk-burukan orang lain, yang senang melakukan fitnah. Anggaplah seperti itu. Semua hal-hal gawat ada pada karakter yang akan dia perankan. Nah, sebagai aktor dia keberatan untuk menerima apalagi menghayati karakter yang seperti ini. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara saya supaya saya bisa memainkan karakter ini secara total? Karena kalau dia tidak bisa menerima, maka selamanya dia tidak akan pernah bisa memainkan peran itu dengan sungguh-sungguh. Lalu saya menjawab bahwa yang tidak menerima atau yang menolak si karakter itu siapa? Ya saya, dia bilang. Berarti kan akumu sebagai seseorang, aku pribadimu yang tidak berkenan dengan sifat-sifat atau kecenderungan psikis yang ada pada karakter. Sementara kalau dia memposisikan dirinya sebagai aktor, maka tidak ada alasan untuk tidak menerima atau untuk menolak hal-hal yang disebut negatif yang ada pada karakternya. Itu yang pertama. Yang kedua, sering kita terhadap karakter yang hendak kita perankan, kita menghakiminya bahwa ini negatif, ini positif, ini buruk, ini baik. Penilaian seperti ini meskipun tidak akan membuat si aktor membenci karakternya, tetapi dengan cara yang seperti ini, dengan pendekatan yang sejak mula sudah melakukan judgement seperti ini, akan tersimpan di bawah sadar dan pada akhirnya akan ada penolakan terhadap hal-hal yang dipandang negatif. Saya bertanya, apakah Anda merasa nyaman dengan diri Anda? Apakah Anda merasa tidak pas dengan diri Anda sekarang ini? Dia menjawab, saya nyaman, saya merasa ini memang diri saya. Lalu saya tanya lagi, apakah di dalam dirimu
selalu atau hanya terdiri dari hal-hal yang positif saja, hal-hal yang baik saja? Apakah juga di dalam dirimu ada hal-hal yang negatif atau hal-hal yang dipandang orang buruk? Dia mengatakan bahwa saya juga memiliki hal-hal yang mungkin di mata orang negatif. Dan apakah karena itu kau menolak dirimu? Dia bilang tidak. Nah, begitu juga si karakter. Anggaplah kau adalah orang yang memandang hal-hal negatif pada dirinya. Tetapi apakah si karakter kemudian menolak dirinya sendiri hanya karena di dalam dirinya ada hal-hal yang dipandang orang negatif? Nah, posisikanlah dirimu sebagai karakter. Hanya dengan cara begitu dia bisa menerima karakternya. Di samping itu ada problem-problem lain ketika kita membahas dimensi-dimensi karakter ini. Bahkan misalnya hal yang tampaknya tidak masalah. Misalnya ciri-ciri fisik karakter. Apa bedanya ketika karakter yang diperankan memiliki cedera tertentu? Misalnya kakinya bengkak atau kakinya tidak sehat sebelah. Dalam lakon Pagi Bening karya Sarapin Alvarez Fuentes bersaudara, di mana Gonzalo sudah tua dan kakinya bengkak sebelah. Nah, Anda tidak bisa hanya sekedar memincang-mincangkan kaki untuk memainkan karakter Gonzalo. Seorang aktor harus masuk lebih jauh. Apa dampak cedera itu baginya secara emosional? Sama seperti seorang gadis yang sedang giat-giatnya merawat kecantikan, tiba-tiba ada sebiji atau 2 biji jerawat di pipinya, tentu itu tidak bisa biasa-biasa saja. Pasti juga punya pengaruh secara emosional. Nah, hal-hal kecil seperti ini terus diselidiki ketika kita belajar mengenai dimensi-dimensi karakter. Sangat menarik, sangat seru, dan setiap orang kemudian menemukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan. Begitu juga di dalam wicara. Ternyata tidak mudah menentukan tempo, irama, jeda yang tepat sehingga maksud kalimat, emosi yang ada pada karakter itu bisa sampai. Dan yang menarik juga pada intensive acting class di gelombang kedua, di angkatan kedua ini, munculnya materi baru, yaitu menentukan sasaran permainan. Ada sasaran mekanis, ada sasaran naluriah, ada sasaran psikologis. Sehari-hari kita selalu berhubungan dengan ketiga sasaran ini. Misalnya ketika kita bersalaman, bertemu seseorang, itu bisa bersifat mekanis, bisa bersifat psikologis, bisa bersifat naluriah. Menjadi mekanis ketika itu sekedar basa-basi yang dipaksakan. Seperti siswa-siswa SMA yang upacara bendera setiap hari Senin di sekolah. Ketika mereka hormat kepada bendera atau baris, itu menjadi mekanis. Tetapi laku hormat bendera, laku fisik menghormat bendera itu akan menjadi sangat psikologis kalau yang melakukan seorang veteran. Karena ada background, ada memori yang mengikuti di balik tindakan fisik yang sederhana itu. Begitu juga salaman. Sesuatu yang mekanis bisa berubah menjadi sangat psikologis. Misalnya ketika kita bersalaman dengan sahabat kita yang beberapa bulan lalu bertengkar besar-besaran dan kemudian sesudah itu ada rasa penyesalan atau ada rasa ingin sekali minta maaf, maka ketika mereka bertemu walaupun itu cuma salaman, maka salamannya itu memiliki bobot psikologis. Lalu bagaimana dengan sasaran permainan atau laku fisik yang sasarannya itu naluriah saja? Misalnya di Indonesia kita sering melihat sudah umum orang muda yang lewat di depan seorang tua yang sedang berdiri atau duduk dengan serta-merta akan membungkukkan badannya, misalnya di Jawa. Nah, itu bersifat naluriah. Disebut naluriah karena dia terbentuk dari kebiasaan. Tentu saja banyak hal-hal menarik yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh seorang aktor ketika memainkan perannya, dan di intensive acting class ini mereka menemukan kebenaran-kebenaran sederhana itu. Ternyata untuk menemukan kebenaran-kebenaran sederhana, Anda membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memahaminya dan lalu melatihnya menjadi keterampilan. Pada intensive acting class ini, kita memang tidak membahas atau tidak
menganalisa hal-hal yang besar-besar, tetapi justru yang kecil-kecil yang sering kita anggap sepele, remeh, ternyata di dalamnya menyimpan kebenaran yang cukup penting bagi seorang aktor, kebenaran yang harus dia pahami. Contoh terakhir, misalnya bagaimana untuk merasakan sebuah kalimat supaya tepat. To feel is to know. Untuk merasakan, Anda harus memahami dulu mengapa seseorang mengucapkan kalimat, apa maksud kalimat itu, sehingga Anda mengerti bagaimana menghayatinya. Lalu apa yang dihayati oleh seorang aktor? Pertanyaan ini sederhana, tapi apa sebenarnya yang sedang kita hayati? Nah, untuk mengetahui lebih jauh, saya kira teman-teman boleh melihat video penampilan teman-teman intensive acting class pada resital yang akan dilaksanakan beberapa saat lagi. Mereka akan memainkan karakter-karakter mereka dari naskah-naskah yang sudah dipilih. Ada Pagi Bening, karya Sarapin Alvaros Quanteres bersaudara, lalu ada Malam Jahanam, karya Motinggo Buse, ada Kunang-Kunang di Manhattan, sebuah cerpen dari Umar Khayyam yang diadaptasi menjadi naskah drama, lalu ada Kamar Sebelah, karya Imas Sobariah. Nah, mereka memilih karakternya, memilih perannya, membangun biografinya, lalu mencoba memainkannya sebagai si karakter. Harus ditonton supaya ada hal-hal yang menarik dan seru bisa teman-teman saksikan pada video mereka. Selamat menyaksikan.